pertemuan yang pertama ini di mata kuliah politik hukum ya. Sebelum kita mulai, sebelum mata kuliah politik hukum ini, mata kuliah apa sebelumnya? Kita MPH, Pak. MPH. Kita Kayaknya terlalu tegang ini, kita perlu ya, betul, Pak. SPG dulu coba. Ya, Pak. Oh, ini kayaknya agak takut ya. Coba angkat tangannya semua, angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas dulu semuanya. Ke depan ini. Depan, Pak. Di depan, Pak. Angkat tangan ke atas, sesuai perintah. Perintahnya kemana? Ini ke atas, Pak. Jadi hubungi dengan perbuatan dia coba angkat tangan ke atas begini. Ya. Ke atas semua dulu. Oke. Sekarang ke kanan, ke kiri seperti ini. Pegang dahi semua, pegang dahi. Ada yang pengen janggut kan? Makanya perlu konsentrasi di dalam menerima perkuliahan juga. Udah, yaudah kalau gitu tangannya ke atas lagi ke atas. Nah itu udah konsentrasi semua. Berarti bisa kita mulai nih mata kuliah ini. Ya, Pak. Baik, di mata kuliah politik hukum tentunya sesuai dengan RPS yang ada diwajibkan 4 pertemuan sebelum UTS dan 4 pertemuan setelah UTS atau 3 pertemuan ya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini tentunya sudah kita sepakati semua dan sudah disetujui oleh pihak universitas tentunya yang kita harus jalani di dalam. Oh ya, sebelum kita mulai, apa perlu kita perkenalan dulu? Dulu ya. Langsung dulu ya. Oke lah. Kita nanti setelah materi kita perkenalan ya. Tapi sedikit kita perkenalan sedikit. Saya pengen tahu yang coba itu yang laki-laki di belakang itu, yang tadi saya suruh pegang dahi, dia pegang janggut tadi. Jadi sistem pembelajaran itu ada orang yang sukanya visual. Jadi orang melihat dia lebih tangkap visual. Jadi ada yang visual tapi mengesampingkan pendengaran, sehingga dia itu salah satunya. Dia mendengar pegang dahi tapi dia lihat saya pegang janggut, dia ikutnya pegang janggut. Nah, jadi di dalam perkuliahan ini kita berkolaborasi antara visual dan namanya audio. Jadi kita audio visual di sini. Sehingga diharapkan dengan menggunakan audio visual ini ada yang ditayangkan dipaparkan di slide di sini, tentunya ada juga yang rekan-rekan mahasiswa dengar apa yang dosen sampaikan, sehingga penggabungan antara metode audio visual lebih diharapkan lebih mahasiswa lebih menangkap materi yang disampaikan oleh para dosen lebih cepat. Jadi kombinasi antara audio dan visual, yang dikatakan audio visual itu diharapkan lebih efektif untuk menyampaikan materi di dalam perkuliahan ini, ya. Oke, kita lihat dulu apa yang sudah kita sepakati. Yang pertama, di pertemuan pertama kita melihat ada pengertian dan ruang lingkup politik hukum apa saja itu, apa sih politik hukum itu, kita akan bisa di pertemuan pertama ini. Kemudian selain itu ada peristilaan di dalam politik hukum itu apa saja. Jadi ada beberapa peristilaan yang kita akan pelajari di dalam materi pertama ini, ya, tentunya. Selain itu ada di pertemuan kedua nantinya ada dasar-dasar kebijakan politik itu dalam berbagai teori. Ya, kemudian ada keterkaitan politik hukum dengan aspek-aspek kebijakan di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, gitu ya.
Jadi hukum tidak berdiri sendiri. Bagaimana ketika politik hukum itu mempengaruhi semua apapun yang menjadi kemudian kita kenal sebagai peraturan perundang-undangan atau sebagai produk hukum dalam hal ini. Semua ini kita tidak bisa kita akan pelajari di dalam pertemuan kedua bagaimana kaitannya ekonomi, kemudian ideologi juga, kemudian budaya itu mempengaruhi produk-produk hukum kita. Kalau yang sering kita kenal adalah bagaimana produk hukum perundang-undangan kita kita sangat mempertimbangkan, ataupun para pembuat undang-undang itu sangat mengedepankan salah satunya adalah living law. Ya, living law itu hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Bagaimana hukum yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kemudian dikodifikasi menjadi sebuah produk perundang-undangan sehingga menjadi sebuah kesepakatan dari semua pihak, dan kemudian oleh pembuat peraturan undang-undang itu sendiri mengesahkan atau kemudian bisa disepakati dan diikuti bersama oleh masyarakat. Di pertemuan ketiga kita sebelum UTS kita 5 menit ataupun 10 menit sebelum kuliah teman-teman sudah siap di kelas. Tapi ya ke depan kita perlu membuat sebuah rule yang kita harus sepakati bersama. Idealnya memang 10 menit atau 5 menit sebelum dimulai sudah ada seperti itu. Tapi apabila teman-teman ada keperluan keluarga atau tidak bisa ditinggalkan, silakan disampaikan ke ketua kelas apa tentunya keperluan izinnya atau seperti itu. Jadi memiliki aturan tidak selalu ya, tidak tiba-tiba tidak masuk ataupun tidak tanpa keterangan. Tentunya semua mempengaruhi angka nilai yang perlu saya sebagai dosen berikan itu. Sehingga ada perbedaan antara yang tentunya masuk tepat waktu atau tidak masuk beberapa kali tapi nilainya mungkin lebih tinggi dari yang lain. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah itu tentunya ada keadilan itu harus terapkan juga di kelas. Ya. Baik ya, kita sepakati bersama sehingga teman-teman bisa menjalankan rutinitas keseharian sebagai pekerja di kantor atau karyawan di mana, namun secara status yang sudah dipilih ataupun kegiatan kuliah yang sudah teman-teman pilih juga bisa dijalankan dengan sesuai aturan yang ada di kampus ini ataupun di dalam kelas yang kita sudah sepakati tadi. Oke ya, kita sama-sama sepakati. Atau ada usul, saran? Tidak ada ya. Semoga bisa disepakati bersama ya. Baik, kita lihat langsung ke materi. Beberapa kesalahan persepsi tentang politik hukum itu ya. Nah, jadi ada yang berkaitan politik hukum itu ada politik dan hukum, sehingga bagaimana hukum dikatakan yang berisi peraturan undang-undangan. Sedangkan politik adalah bagaimana mencapai sebuah tujuan. Jadi dalam politik hukum tidak seperti itu ya. Jadi antara politik dan politik dalam hukum tentunya adalah satu kata dalam sebuah materi politik hukum. Tidak hukum yang berdiri sendiri, politik yang berdiri sendiri, sehingga akan menghasilkan persepsi ataupun definisi yang berbeda. Jadi definisi politik hukum itu sendiri adalah bagaimana hukum itu atau yang sering kita kenal ataupun sering para ahli hukum sampaikan adalah bagaimana politik hukum adalah bagaimana kebijakan hukum. Jadi politik hukum adalah sebuah kebijakan hukum, bukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ada sebagai definisi daripada politik. Tapi secara sesungguhnya kalau politik hukum itu adalah bagaimana kebijakan hukum itu terjadi sehingga pengaruh-pengaruh dari sosiologi, dari psikologi,
dari ya mungkin dari ilmu komunikasi itu sendiri ada yang mempengaruhi tentang produk hukum yang dihasilkan daripada para pembuat undang-undang. Nah, ini ya. Jadi beberapa persepsi yang sering disampaikan oleh ya teman-teman mahasiswa juga, para praktisi-praktisi yang tidak pernah duduk sebagai mahasiswa hukum, barangkali mereka sering membedakan atau mempersepsikan secara parsial politik dan berikut ada perkembangan di kalangan ini ya penjelasannya. Jadi penjelasannya bagaimana politik hukum, proses pembentukan hukum yang sebenarnya merupakan sebagai kecil daripada tujuan hukum itu sendiri. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum atau landasan hukum kita ya sudah ada di dalamnya terkait bagaimana sebuah tujuan daripada hukum itu sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu ya. Jadi tujuan negara kita semua sudah begitu juga tujuan daripada hukum itu sendiri yang kemudian mempengaruhi atau dipengaruhi oleh politik hukum yang kita bicarakan ini. Berikut kita lihat menurut ahli sebagai satu saya ambil Patmo Wahyono yang mendefinisikan apa itu politik hukum. Sebutkan kalau kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk dan isi hukum yang akan dibentuknya. Menurut Patmo bahwa politik hukum itu bicara tentang arah ataupun apa yang kemudian akan dihasilkan dari sebuah produk hukum. Jadi tujuan besar sebenarnya yang sering dikenal sebagai dalam istilah hukumnya adalah ius constituendum. Jadi hukum di dalam politik hukum tidak ada bicara ius constituendum seperti itu. Apa yang produk hukum apa yang kemudian saat ini ada, kemudian pengaruh-pengaruh terhadap kemudian apa pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat misalnya ya. Kita lihat pengertian yang kedua, pengertian politik hukum ya, bagaimana secara etimologi diterjemahkan dari apa ya, risk politicity gitu. Ada dua kata risk dan politik ya. Berbagai peraturan itu dibentuk sesuai dengan atau sebagai dalam berbagai bentuk dan levelnya seperti itu menurut sebaliknya. Jadi sebenarnya core problemnya seperti itu. Jadi pengaruh daripada kalau saya sampaikan yang di awal tadi adalah bagaimana sebuah kebijakan itu, kebijakan hukum seperti itu yang katakan kebijakan hukum itu adalah melihat bagaimana tujuan daripada politik atau produk daripada politik hukum, misalkan produk daripada hukum itu sendiri ya, tujuan daripada akhir daripada hukum itu. Ini beberapa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tidak ada satupun definisi yang tepat untuk pada umumnya diartikan sebagai himpunan penduduk. Jadi bagaimana sebuah perundang-undangan yang dikatakan dikodifikasi itu adalah dikatakan dikodifikasi adalah digabungkan atau jadi bukan seperti itu ya. Sehingga sebuah hukum atau sebuah peraturan yang kemudian dikatakan merupakan produk daripada legislator seperti itu, para legislatif ya. Mereka tentunya menjadi sebuah peraturan perundangan tertulis ya, seperti itu dikatakan sebagai produk daripada akhir
digunakan oleh para hakim untuk menjatuhkan putusan-putusan yang mereka ambil daripada apa yang mereka jalani di dalam persidangan. Jadi tidak semata-mata hukum-hukum yang tertulis di dalam produk perundang-undangan itu yang dijadikan sebuah dasar perbuatan sebuah putusan, namun hukum yang tidak tertulis yang ada, yang hidup, yang sudah ada memang di tengah-tengah masyarakat, itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambil keputusan oleh hakim di pengadilan. Ya. Kemudian yang perlu dipahami bahwa politik hukum tidak hanya fokus menghasilkan substansi hukum, namun juga pelaksananya serta pendekatannya. Jadi tidak hanya prosesnya, tapi di dalam pelaksanaannya bagaimana hukum itu diterapkan, kemudian bagaimana pendekatannya, apakah sesuai dengan tujuan hukum itu dibuat. Kalau tidak dijalankan secara efektif ataupun tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ada, tentunya politik hukum kembali mempengaruhi untuk dilakukan perubahan sehingga tujuan memang yang tujuan daripada ius constituendum yang disebutkan tadi, tujuan daripada hukum yang diharapkan benar-benar akan dapat terwujud seperti itu. Itulah kemudian yang dikatakan sebuah peraturan perundang-undangan tidak hanya bisa saat itu saja secara efektif ataupun pemberlakuannya, penegakannya, penerapannya, yang kemudian sudah harga mati sudah tidak bisa dirubah lagi, sehingga saat ini kita sering dengar ya, bahkan undang-undang cipta kerja saja yang memang lahirnya saja sudah kontroversial, namun dengan politik hukum, dengan kekuatan politik hukum, tentunya yang kemudian ada sebuah keputusan bagaimana dia harus diberlakukan, ada ketentuan yang harus dilengkapi sehingga undang-undang tersebut bisa dilakukan atau diberlakukan secara efektif. Jadi pengaruh politik hukum itu semua tidak berhenti di saat sebuah produk perundang-undangan ada ataupun lahir, namun terus secara kontinu seperti itu, tidak berhenti politik hukum terus mempengaruhi secara penerapannya, sehingga kalau di dalam manajerial disebutkan bagaimana dia politik hukum itu tidak hanya selesai di dalam pekerjaannya itu saat produk itu hadir, namun dia melakukan analisa, evaluasi, sehingga tujuan yang memang diharapkan daripada sebuah produk perundang-undangan itu bisa dicapai dengan meskipun dengan merubah undang-undang itu sendiri, ya. Itu fokus studi politik hukum menurut Bukan ya, ilmu hukum itu lah, ya ilmu hukum yang sifatnya normatif, kemudian ilmu yang merupakan hal yang harus ada. Ini kita sebelum berakhir kita perkuliahan kita isi tanya jawab ya. Saya harapkan mahasiswa bisa ya menganalisis daripada materi-materi hari ini, ataupun boleh bertanya di luar materi ini, namun masih dalam konteks politik hukum tentunya ya. Sehingga atau mungkin bisa juga untuk karena politik hukum itu sangat luas, tidak hanya berputar tentang produk-produk hukum yang ada,